Halo teman-teman, baik dalam video kami kali ini, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai hubungan antara keahlian dan kognisi. Yuk disimak. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keahlian. Nah, menurut Hayes Roth dan kawan-kawan pada tahun 1983 mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan Murtanto dan Gudono pada tahun 1999, terdapat dua pandangan mengenai keahlian, yaitu yang pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian yang didasarkan pada paradigma Einhorn. Pandangan ini bertujuan untuk menggunakan lebih banyak kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. Nah, yang kedua, pandangan kognitif yang menjelaskan keahlian dari sudut pandang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung seperti pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja, dan pengalaman tidak langsung seperti pendidikan. Yang secara umum bisa kita artikan sebagai seseorang yang mampu dalam suatu bidang tertentu dan mampu menerapkan apa yang ia pahami dan ia ketahui dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam kehidupan masyarakat. Namun yang saya akan bahas di sini yaitu berkaitan dengan kognisi seseorang terkait dengan mata kuliah problem solving. Nah, proses kognisi ini berhubungan dengan tingkat inteligensi seseorang yang mana bisa mencirikan seseorang dengan berbagai minat yang ditunjukkan dengan ide-ide saat dia belajar. Nah, ini artinya ketika seseorang mempunyai keahlian dalam suatu bidang, berarti ia mau untuk belajar lebih tahu dan belajar lebih dalam terkait dengan apa yang menjadi keahliannya. Lalu, individu akan berpikir menggunakan inteligensinya untuk menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian suatu masalah yang ia hadapi. Jadi keahlian yang dimiliki oleh seseorang ini berperan penting juga dalam pengambilan keputusan, di mana ini juga berperan untuk keputusan seseorang, bagaimana ia bisa mengambil keputusan itu dengan bijaksana atau dengan asal-asalan. Menurut Pamela Milet, ia mendefinisikan perkembangan intelektual sama dengan perkembangan mental, sedangkan perkembangan kognitif adalah perkembangan pikiran. Nah, pikiran ini bagian dari proses yang terjadi dalam otak. Nah, pikiran ini digunakan untuk mengenali, memberi alasan rasional, mengatasi, dan mampu memahami kesempatan yang ada. Selain itu, kognisi ini juga berperan penting dalam memperoleh pengetahuan, termasuk di dalamnya apa yang menjadi sasaran dan tujuan serta pusat dari pencapaian seseorang terkait suatu hal. Dalam hal ini keahlian apa yang ingin ia kembangkan dalam dirinya, ataupun mengenai usaha apa yang ia ingin kembangkan di ruang lingkup pribadinya maupun ruang lingkup masyarakat. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pemikiran ahli. Pikiran adalah bagian dari proses yang ada dalam otak. Pikiran digunakan untuk mengenali, memberi alasan rasional, mengatasi, dan memahami kesempatan penting. Sementara itu, yang dimaksud dengan intelek adalah daya atau proses pemikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan. Teori perkembangan kognitif dikemukakan oleh Spearman dengan dua faktor, yaitu faktor teori dan primary mental abilities. Berikut teori ini dikemukakan oleh Truston yang berpendapat bahwa kognisi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu yang pertama pemahaman bahasa, yang kedua mengingat,
yang ketiga bernalar, yang keempat pemahaman ruang, yang kelima kemampuan menggunakan bilangan, yang keenam kelancaran penggunaan kata, dan yang terakhir kecepatan memahami. Yang berikut pengaruh keahlian terhadap kognisi. Terdapat 4 pengaruh keahlian terhadap kognisi. Yang pertama, penyimpanan. Yang kedua, efek persepsi dan pengenalan. Yang ketiga, kesamaan. Dan yang keempat, klasifikasi. Nah, yang pertama, penyimpanan. Efek yang dikenal dan dipelajari dengan baik dalam berpikir adalah peningkatan memori yang ditunjukkan oleh para ahli untuk fakta dalam domain keahlian mereka. Yang kedua, efek persepsi dan pengenalan. Perbedaan mendasar lainnya antara pakar dan non-pakar adalah bahwa pakar menunjukkan keunggulan perseptual yang jelas dibandingkan dengan non-pakar dalam domain keahlian mereka. Yang ketiga, kesamaan. Para ahli lebih cenderung menghargai kesamaan fitur yang dalam daripada fitur permukaan. Yang keempat, klasifikasi. Para ahli berspekulasi untuk membentuk kategori berdasarkan tujuan yang relevan dengan keahlian individu mereka.